Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wahyu Ahmadi di channel ini ya. Jadi kita akan melanjutkan bagian 3 untuk tes substantif dari tes kemampuan literasi dan numerasi untuk persiapan PPG Prajabatan tahun 2022. Ya, jadi pada bagian ini, pada bagian ketiga kita akan belajar tentang analogi. Untuk bagian 1 dan bagian 2 sudah saya upload di video sebelum ini ya. Oke, tes analogi. Nah, analogi ini ialah padanan kata. Jadi, di sini kita ada tips dan trik dalam menghadapi tes analogi ya. Yang pertama, berlatih agar terbiasa dalam menghubungkan berbagai kata-kata yang tepat ya. Yang kedua, jika teman-teman bingung tetapi mengetahui sedikit banyak makna kata-kata dalam soal, maka kita susunlah dalam kalimat sehingga teman-teman akan menemukan fungsi tiap kata dalam soal dan memudahkan untuk memilih jawaban. Nah, tips ketiga ialah jangan berpikir rumit ya. Kita gunakanlah logika kita dalam sehari-hari ya. Nah, untuk jaga-jaga kita sebaiknya pahami ya pola-polanya. Nah, di sini ada 4 contoh pola ya. Yang pertama itu kata kerja, kata sifat. Nah, otomatis analoginya itu nanti akan kata kerja dan kata sifat juga ya. Kemudian pola kedua, kata benda, kata sifat. Nah, di analoginya pasti juga sama, yakni ada kata kerja dan kata sifat ya. Maaf, kata benda dan kata sifat ya di sini. Kemudian yang ketiga itu ada kata dan arti katanya. Ya, di pola keempat ada benda dan kegunaan benda tersebut. Nah, analoginya pasti juga adalah benda dan kegunaan benda tersebut ya. Nah, kita masuk aja ke contohnya seperti soal-soal sebelumnya. Saya akan memberikan 10 contoh soal dari analogi ini. Nah, pertama itu buta warna. Nah, analoginya itu ialah tuli titik titik titik. Nah, apakah telinga, nada, kata, mendengar, atau pendengar? Ya, jawabannya adalah ya B ya. Jadi, dalam soal ini kita cukup gunakan logika sederhana aja ya. Kita perhatikan orang buta tidak dapat melihat warna. Nah, maka orang tuli tidak dapat mendengarkan suara. Nah, karena suara di sini tidak ada, maka di sini suara atau nada ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, nada. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Analgesik, nyeri, pelumas, titik titik titik. A. Apakah A. Gesekan, B. Mobil, C. Kesakitan, D. Oli, atau E. Obat? Nah, saya harap teman-teman sudah mengetahui jawabannya. Ya, kalau sudah, mari kita cek jawaban dari teman-teman. Apakah sudah tepat? Ya, jawabannya adalah A ya, gesekan. Ya, analgesik berfungsi sebagai obat pereda nyeri. Nah, maka pelumas memiliki fungsi sebagai pereda gesekan ya. Ya, sederhana aja ya teman-teman. Ya, kita ke soal berikutnya ya. Kita, saya, sama dengan titik 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 titik. Nah, apakah A, beliau, kami, kamu, kalian, beliau, mereka, dia, atau dia, kalian? Nah, teman-teman, menurut teman-teman jawabannya apa? Nah, jadi jawabannya adalah ya D ya. Kita lihat pembahasannya. Saya merupakan bagian dari kita. Maka jawaban yang tepat dan sesuai dengan pola tersebut adalah dia adalah bagian dari mereka. Nah, jadi jawaban yang paling tepat tentu D ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, di sini ada es dingin. Ya, sama dengan titik 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 ya. Apakah A, udara panas, B, matahari panas, C,
utara, selatan, D. Langit, bumi, ataukah E. Darat, laut? Ya, saya harap teman-teman sudah menjawabnya. Ya, jelas ya, jawabannya adalah ya B. Ya, mudah ya teman-teman. Es memiliki sifat yang dingin. Maka polanya adalah suatu benda dengan sifatnya ya. Kita tinggal mencari hubungan antara benda dengan sifatnya ya pada pilihan yang tersedia. Nah, maka tentu kita dapat melihat pada bagian B, matahari panas. Ya, matahari itu panas ya, es itu dingin. Nah, jadi jawabannya adalah B ya. Kemudian soal nomor 5. Aceh, Serambi, Mekah. Michael Jackson, titik. Ya, kita lihat ya, apa hubungan dari Aceh dan Serambi Mekah. Nah, jadi apa juga hubungan Michael Jackson dengan titik. Ya. Jelas ya teman-teman, jawabannya adalah C ya. Sama seperti soal sebelumnya, jika kita sudah tahu bahwa Aceh adalah julukan dari Serambi Mekah, maka Michael Jackson, apa julukan yang dimiliki oleh Michael Jackson? Ya, King of Pop ya. Jadi jawabannya adalah C. Kita ke soal berikutnya. Nah, di sini ada 3 kata ya. Jadi teman-teman tidak harus terpaku oleh 2 kata saja, tapi kadang juga 3 ya. Pena, tinta, kertas. Sama dengan titik. Apakah A. Kuras, pelet, kanvas, atau B. Kuas, cat, atau dinding, C. Mobil, bensin, jalan, ataukah D. Kapur, penghapus, papan tulis, ataukah E. Cat, kaleng, rumah. Ya, teman-teman silahkan jawab. Nah, oke, teman-teman sudah tahu jawabannya. Kita cek ya apakah sudah tepat atau tidak. Yang jawab B, selamat. Teman-teman benar. Karena kita lihat hubungannya ya. Apa hubungan antara pena, tinta, dan kertas? Itulah yang perlu kita cari ya. Apa hubungannya? Pena merupakan alat yang digunakan untuk menulis di kertas dengan bantuan tinta. Maka analoginya adalah ya mudah ya. Kuas digunakan untuk mengecat dinding dengan bantuan cat. Ya, atau logika lain boleh, yang penting berhubungan ya, pena, tinta, kertas. Kuas, cat, dinding ya, berhubungan ya. Nah, analogi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Kita ke soal nomor 7. Di sini ada kata susu kambing ya. Analoginya buah titik. Apakah bunga, akar, pohon, daun, atau manusia? Ya, jadi mudah nih, pasti teman-teman udah tahu jawabannya. Ya, betul ya teman-teman, jawabannya adalah C ya. Ya, betul. Soal ini juga dapat dikerjakan cukup dengan logika berpikir dan bantuan kalimat pendek. Nah, contohnya saja ya, kambing menghasilkan susu. Maka buah dihasilkan oleh pohon. Ya, mudah ya teman-teman. Ya, kita lanjut ke soal nomor 8. Burung terbang, ikan titik. Apakah insang, air, berenang, menyelam, merayap? Teman-teman pasti mudah ya jawabannya. Jawabannya adalah C. Ya, hampir sama dengan soal nomor 7 ya, dapat dikerjakan cukup dengan logika berpikir dan bantuan kalimat pendek. Burung berpindah tempat dengan terbang. Maka ikan berpindah tempat dengan berenang ya, teman-teman. Mudah ya? Oke. Mudah kan? Ya, jadi kita lanjut ke soal selanjutnya yuk. Oke. Ini mudah juga ya. Gempa Richard. Suhu titik. Apakah A. Kelvin, B. Dingin, C. Air, D. Udara, atau E. Celcius?
Ya, teman-teman yang jawab E siapa? Celsius. Yang jawab A siapa? Kelvin. Ya, jadi jawabannya adalah A di sini ya, jawabannya A, Kelvin. Satuan gempa adalah Richter, maka satuan suhu adalah Kelvin. Mohon maaf, di sini belum saya ubah, jawabannya di sini adalah A ya. Di sini tertulis jawaban B, bukan ya. Jadi kadang terkecoh suhu Celsius, padahal satuannya adalah Kelvin. Jadi kita harus perbanyak pemahaman juga ya, teman-teman. Ya, kita ke soal nomor 10. Diameter lingkaran, diagonal, titik, titik, titik. Nah, apakah jawabannya teman-teman? Apakah A segi 4, B segi 3, C kerucut, D bola, E panjang? Ya, jawabannya adalah ya A. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Nah, kita lihat pembahasannya. Dengan cara yang sama dengan nomor sebelumnya, kita susun dengan kalimat sederhana. Lingkaran memiliki diameter yang menghubungkan satu sisi dengan sisi lain melalui sudut pusat. Ya, maka diagonal merupakan garis yang menghubungkan sisi-sisi suatu bangun melalui sudut pusat. Apakah bangun yang dimaksud? Sudut pusat itu yang bagian tengah ya teman-teman. Ya, teman-teman pasti tahu ya. Maka jawabannya sangat mudah, yakni segi 4 ya. Jadi analogi di sini jawabannya adalah A. Oke teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman. Itulah video dari tes bagian 3 tadi, analogi. Semoga di lain kesempatan kita dapat membuat video tentang analogi yang lebih beragam lagi ya soalnya teman-teman. Karena tadi teman-teman pasti berpikir, wah mudah ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe atau like, silahkan ya sebelum agar teman-teman tidak ketinggalan informasi lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa.